Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para mahasiswa yang saya banggakan. Selamat datang, selamat bergabung di mata kuliah Linguistik Corpus. Mata kuliah ini diampu oleh saya, Susi Yuliawati, dosen Departemen Linguistik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran. Dalam video ini, saya akan memberikan gambaran umum dan juga pengantar tentang mata kuliah Linguistik Corpus. Terdapat 5 tujuan utama dalam mata kuliah ini. Pertama, kita akan membahas konsep-konsep dasar dalam linguistik korpus dan mempelajari bagaimana metode dan pendekatan linguistik korpus dapat memecahkan masalah-masalah mengenai fitur dan fenomena bahasa secara lebih efektif dan akurat. Kedua, kita akan mempelajari jenis-jenis korpus dan penggunaannya secara spesifik, serta cara bagaimana merancang dan membuat korpus dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria tertentu. Ketiga, kita akan mempelajari pendekatan-pendekatan dalam linguistik korpus yang dikenal dengan dua istilah utama, yaitu ada yang disebut dengan corpus-based research atau penelitian berbasis korpus, dan corpus-driven approach atau pendekatan yang disebut dengan pendekatan tergerakkan korpus. Keempat, kita akan mempelajari fungsi-fungsi pencarian dan metode analisis dalam linguistik korpus beserta perangkat lunak yang digunakan untuk mengekstrak informasi penting dalam data korpus. Dan terakhir, kita akan berlatih menerapkan pendekatan dan metode linguistik korpus ke dalam beberapa bidang linguistik. Informasi lebih lengkap mengenai perkuliahan ini dapat dilihat di dalam silabus. Baik, sebagai pembuka perkuliahan, saya akan memberikan gambaran tentang bidang atau kajian linguistik korpus dengan mengulas secara singkat 3 aspek penting yang perlu diketahui di awal perkuliahan. Yang pertama, definisi tentang apa itu korpus sendiri, dan yang kedua tentang apa itu linguistik korpus, dan yang ketiga tentang software atau yang kita kenal dengan corpus tools. Untuk yang pertama, apa yang disebut dengan korpus? Apakah saudara pernah mendengar istilah korpus? Mungkin sebagian sudah pernah, dan mungkin juga sebagian belum pernah. Akan tetapi saya yakin sebagian besar sudah mengenal atau mendengar istilah korpus, karena dalam linguistik secara konvensional, korpus itu berarti data. Dalam bahasa Inggris, korpus itu disebut corpus atau corpora. Corpus itu bentuk tunggalnya, sedangkan corpora itu bentuk jamaknya. Nah, dalam bahasa Indonesia, kita hanya mengenal satu istilah saja, korpus, yang merujuk baik pada bentuk tunggal maupun bentuk jamak. Dalam linguistik korpus, istilah korpus didefinisikan secara spesifik. Jadi korpus tidak hanya merujuk pada data saja, tetapi ada batasan-batasan khusus, yaitu korpus harus dalam bentuk elektronik atau bisa dibaca oleh mesin, dan korpus juga biasanya ukurannya besar. Bahasan tentang korpus pada banyak literatur umumnya dikaitkan dengan paling tidak 3 hal. Pertama, tentang desain dan pembuatan korpus. Pembangunan korpus tidak dilakukan secara sembarang oleh si peneliti, tetapi ada rancangan atau desain tertentu yang direncanakan sesuai dengan tujuan penelitian. Artinya, korpus bukan sekedar teks yang dikumpulkan tanpa mempertimbangkan aspek-aspek tertentu. Selain tujuan penelitian, misalnya aspek lain yang dipertimbangkan adalah perihal etika dan hukum,
Sumber dan sistem pengumpulan teks yang menjadi data korpus apakah diambil dari satu sumber atau diambil dari beberapa sumber. Kemudian proses digitalisasi jika memang datanya masih dalam bentuk cetak. Dan misalkan juga tentang format digitalnya. Teksnya harus ada dalam format apa? Itu harus tentunya disesuaikan dengan software yang akan kita gunakan. Kedua, tentang bentuk komunikasi atau mode of communications. Seperti yang sudah kita ketahui, bahasa itu bentuknya bermacam-macam. Yang sudah kita kenal dengan istilah misalkan register, ragam, dan genre. Misalkan ada bahasa lisan, ada bahasa tulisan. Atau berdasarkan konteksnya kita mengenal ada ragam akademik, ragam bisnis, atau ragam percakapan sehari-hari. Perbedaan bentuk dan konteks komunikasi itu memunculkan beragam jenis korpus juga. Misalnya, ada yang disebut dengan spoken corpus, written corpus. Akan tetapi, ini bukan berarti bahwa satu korpus itu hanya terdiri dari satu ragam bahasa saja. Satu korpus bisa terdiri dari beberapa ragam. Sebagai contohnya, korpus yang sangat terkenal yaitu British National Corpus atau yang disingkat menjadi BNC, yang di dalamnya memuat ragam bahasa Inggris yang tidak hanya tulis tapi juga tertulis. Misalnya, ada yang disebut dengan spoken corpus dan written corpus. Akan tetapi bukan berarti satu korpus hanya terdiri dari satu ragam bahasa saja. Satu korpus bisa terdiri dari beberapa ragam, seperti yang ada di British National Corpus atau BNC. Di dalamnya tidak hanya memuat data tulisan, tetapi juga data lisan dengan konteks yang beragam. Ketiga, tentang sistem pengumpulan data. Berbicara tentang korpus, terutama dalam proses merancang dan membuat korpus, tentunya ada sistem atau prosedur yang harus ditetapkan dan diterapkan untuk mengumpulkan data. Apakah teks akan dikumpulkan dari satu sumber penggunaan bahasa tertentu saja atau diraup dari beberapa sumber? Sistem pengumpulan data ini kemudian menghasilkan pendekatan pengumpulan data korpus dan tipe-tipe korpus tertentu. Ada pendekatan yang disebut dengan monitor corpus approach, balanced corpus approach, dan specialized corpus approach. Dari pendekatan-pendekatan itu kemudian memunculkan jenis-jenis korpus tertentu juga. Ada yang disebut dengan monitor corpus, balanced corpus, dan specialized corpus. Nah, informasi tentang ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut dalam video-video selanjutnya. Setelah kita mengetahui definisi spesifik tentang korpus dalam bidang linguistik korpus, sekarang kita akan mengulas tentang apa itu linguistik korpus. Secara umum, linguistik korpus dapat didefinisikan sebagai sekumpulan prosedur dan metode untuk menganalisis data bahasa. Prosedur dan metode itu sampai sekarang masih dikembangkan dengan bantuan dari para ahli yang bergerak di bidang linguistik komputasi atau yang kita kenal dengan computational linguistics. Kajian tentang linguistik korpus kerap diasosiasikan dengan 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, data bahasa dalam ukuran besar atau kita kenal secara umum dengan istilah big data. Kemudian bentuk penelitian yang menggunakan metode gabungan atau kita sebut dengan mixed method research design. Dan yang ketiga, selalu menggunakan corpus tools atau software.
Mengenai data bahasa berjumlah banyak, tadi sudah saya jelaskan di awal, yaitu ketika mengulas tentang definisi korpus. Sekarang kita akan lihat mengenai bentuk penelitian yang menggunakan Mixed Method Research Design, yang umumnya memang dipakai dalam penelitian tentang linguistik korpus. Penelitian tentang linguistik korpus dikatakan dapat memecahkan persoalan kebahasaan secara lebih komprehensif, akurat, dan efektif. Salah satunya disebabkan oleh metode yang digunakannya, yaitu selalu menggabungkan bentuk analisis kuantitatif dan kualitatif. Dengan data berukuran besar dan analisis yang dibantu dengan komputer, analisis secara kuantitatif menjadi lebih praktis kita lakukan. Analisis yang paling sederhana misalnya adalah menentukan frekuensi penggunaan kata. Biasanya frekuensi penggunaan kata tersebut dijadikan sebagai titik tolak bagi para peneliti untuk mencari sesuatu yang menarik atau penting untuk dibahas. Apa yang sering dipakai, apa yang jarang dipakai dalam bahasa, itu menjadi dasar yang kuat untuk menelisik lebih lanjut pola penggunaan bahasa di dalam korpus. Hal ketiga yang juga sering diasosiasikan dengan bidang linguistik korpus adalah penggunaan software. Korpus software atau tools digunakan bukan saja untuk menyimpan data bahasa, tetapi juga menganalisisnya. Software yang tersedia sudah cukup banyak. Sebagian dapat diakses atau di-download secara gratis, dan sebagian lagi itu berbayar. Software tertentu bukan saja menyediakan fitur-fitur untuk menganalisis, tetapi juga menyediakan korpus yang bisa kita gunakan. Misalnya, korpus bahasa Indonesia yang disebut dengan Indonesian WEC itu dapat kita akses yang ukurannya sekitar 90 juta kata di dalam software yang disebut dengan Sketch Engine. Lalu, korpus tools itu memiliki fitur apa saja? Nah, fitur analisis yang paling mendasar yang biasanya ada di setiap software untuk menganalisis data, yang pertama ada yang disebut dengan word list. Fitur ini digunakan untuk mencari frekuensi penggunaan kata. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan concordance. Gunanya untuk mengobservasi penggunaan kata dalam konteks kalimat yang ditampilkan dalam sekumpulan baris konkordansi, di mana kata yang menjadi fokus analisisnya biasanya disimpan di bagian tengah. Kemudian yang ketiga yaitu keyword. Nah, keyword ini digunakan untuk menentukan topik apa yang menjadi perbincangan utama di dalam korpus. Atau kita sering biasanya mendengar istilah what is the aboutness of the corpus. Nah, fitur inilah yang biasanya digunakan. Demikian uraian yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.